Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Doni Kevi SPD menyapa Anda semua dalam renungan harian. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Jangan menyimpang. Saudara-saudari terkasih, Tuhan pasti memiliki alasan tertentu untuk sebuah kehidupan. Ia mungkin memiliki alasan mengapa seseorang harus ada dan hidup di atas dunia ini. Kemungkinan terhadap alasan inilah yang mau menunjukkan bahwa hidup Anda maupun saya itu bukan sebuah kebetulan, tetapi sudah ditentukan untuk sebuah tujuan tertentu. Saudara-saudari terkasih, mungkin yang perlu bagi kita adalah menemukan alasan mengapa Tuhan membuat saya hidup di atas dunia ini. Jika masing-masing orang menemukan alasan ini, saya yakin mungkin tidak akan pernah ada kejahatan di atas dunia, atau mungkin tidak pernah akan terjadi keretakan atau berbagai macam persoalan yang menyimpang dari kehidupan itu sendiri. Hari ini saya memberi judul dalam renungan hari ini, jangan menyimpang. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab Kejadian bacaan pertama hari ini, kita mulai melihat sedikit demi sedikit saudara-saudara Yusuf mulai menuai perbuatan jahat mereka. Ketika mereka memukul dan menjual Yusuf, adik bungsu mereka, mungkin tidak pernah terpikirkan bahwa Yusuf adalah saudara, Yusuf adalah manusia, dan Yusuf mungkin sudah ditentukan oleh Allah untuk sebuah kehidupan. Karena ketidaksadaran terhadap maksud kehidupan inilah, bahkan menjual adik kandung mereka sendiri tidak pernah terasa. Muncullah paceklik dan mereka harus berhadapan kembali dengan Yusuf ketika Yusuf sudah menjadi orang yang hebat. Yusuf sudah menjadi orang yang bisa membagi-bagi kehidupan bagi semua orang. Terjadi sebagaimana yang diceritakan, percakapan mereka mulai menyadari bahwa seandainya dulu kita tidak melakukan hal yang jahat terhadap adik atau saudara kita, mungkin kita tidak akan pernah melalui masa-masa sulit seperti ini. Saudara-saudari terkasih, saya boleh mungkin secara tidak mendalam menyimpulkan bahwa bacaan pertama berpesan kepada kita untuk menyadari makna terdalam dari keberadaan kita di dunia, yakni memelihara kehidupan itu dalam diri siapapun. Karena itulah alasan mendasar mengapa Tuhan membuat Anda dan saya hidup di atas dunia ini, yakni menciptakan kehidupan, membawa kehidupan, dan memelihara kehidupan itu di atas dunia ini. Kita tidak perlu menyimpang terhadap hal-hal yang jahat, misalnya kejahatan yang membunuh persaudaraan, iri hati, cemburu, fitnah, yang membuat kehidupan ini seolah-olah tidak layak untuk kita jalani dan membuat kita tidak nyaman untuk menjalani hidup di atas dunia ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus
mengutus ke-12 muridnya. Tujuan perutusan itu adalah mereka diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Pesan Yesus adalah jangan menyimpang kepada bangsa-bangsa lain. Tujuan perutusan ini adalah menyelamatkan yang hilang. Walaupun dalam Injil bahwa itu khusus untuk domba-domba atau manusia-manusia Israel yang telah hilang, sebenarnya maksudnya ini umum, bagi pesan bagi kehidupan. Kita harus menemukan alasan mengapa kita ada dan hidup, mengapa kita menjadi Katolik, mengapa kita menjadi orang beriman, yakni membawa kabar sukacita Injil atau membawa kehidupan itu bagi dunia, bagi tempat di mana kita tinggal. Kalau kita menyadari hal ini, mungkin tak akan muncul hal-hal yang jahat yang mempengaruhi persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan kita di atas dunia ini. Bahkan semua orang mungkin akan merasa bahagia, gembira, dan bersuka cita karena semua orang menyadari dia perlu membawa hal yang baik. Dia perlu membawa kehidupan bagi sesama. Kita mohon rahmat dan kekuatan dari Allah. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kuatkanlah kami untuk mampu melaksanakannya. Turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua, terutama bagi semua orang yang sakit dan mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya Bapa, berkatilah kami semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.